Halo para pecinta teknologi. Siapa bilang produk buatan Indonesia tidak diminati oleh negara-negara lain? Jika Anda berpikiran demikian, lihatlah bukti ini. Produk alat utama sistem senjata, alutsista, hasil karya anak bangsa ternyata telah mendunia. Hebatnya, produk-produk ini mendapatkan respons positif dari berbagai negara di dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak lebih lanjut. Kita harus mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkuat di ASEAN, baik dari segi militer maupun alutsista yang dimiliki. Dalam dunia pertahanan, tak mengherankan bila banyak negara lain yang tertarik dengan produk alutsista kita. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina bahkan telah membeli alutsista dari Indonesia. Salah satu contoh produk buatan Indonesia yang diminati adalah kapal perang strategik sealif vessel atau SSV yang diproduksi oleh PT PAL di Surabaya. Kapal strategik sealif vessel ini memiliki panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, dan bobot sekitar 7.200 ton. Kapal ini mampu menampung 621 personel militer dan 12 unit alutsista lainnya, termasuk 3 unit helikopter. Salah satu fitur unggulan kapal ini adalah ruang penyimpanan kapal kecil di bagian bawahnya, yang tidak dimiliki oleh banyak kapal perang lainnya. Kapal ini juga memiliki kecepatan 16 knot dan jarak tempuh hingga 9.360 mil laut, menjadikannya pilihan yang efisien untuk operasi maritim jarak jauh. Kapal perang ini merupakan varian strategik sealif vessel atau SSV, dan Filipina menjadi salah satu negara yang memesan unit kapal ini. Kapal pertama yang mereka terima adalah BRP Tarlac LD601 pada tahun 2016, diikuti oleh BRP Davao del Sur LD602 setahun kemudian. Harga kapal ini berkisar sekitar 1,1 triliun rupiah. Namun Filipina merasa puas dengan kualitas yang ditawarkan. Selain kapal perang, Filipina juga memesan tank medium Harimau buatan PT Pindad dari Bandung. Tank ini memiliki kemampuan manuver tembak 360 derajat dan sangat penting bagi pertahanan negara. Filipina memutuskan untuk membeli tank ini setelah pertemuan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, ADMM Plus, di Bangkok pada tahun 2019. Selain Filipina, negara seperti Bangladesh dan Nigeria juga menunjukkan minat terhadap tank ini. Malaysia juga menjalin kerjasama erat dengan Indonesia di bidang pertahanan. Mereka tertarik dengan kapal patroli ringan varian monohull Fast Patrol Boat yang diproduksi oleh PT Lundin di Banyuwangi. Kapal ini cocok untuk operasi di perairan tropis dan memiliki fungsi serbaguna, termasuk patroli, pengintaian, pengawasan, dan penegakan hukum. Tak hanya itu, Timor Leste, negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, juga tertarik membeli alutsista dari PT Pindad. Pada tahun 2012, Timor Leste memesan sejumlah kendaraan tempur dan 2 unit kapal patroli jenis Fast Patrol Boat dari Indonesia. Pembelian ini dilakukan melalui skema kredit ekspor yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Dari berbagai contoh tersebut, jelaslah bahwa Indonesia mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi yang diakui oleh negara-negara lain. Karya anak bangsa ini telah membuktikan kualitasnya di kancah internasional, dan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen alutsista terkemuka di kawasan ini. Dari penjelasan sebelumnya, maka mari kita melihat lebih detail tentang kecanggihan dan spesifikasi dari kapal-kapal militer ini. Mari kita simak pembahasan lanjutan tentang spesifikasi dan kecanggihan kapal alutsista Indonesia, terutama kapal perang jenis strategik sealif vessel atau SSV buatan PT PAL yang telah dipesan oleh Filipina. Berikut rincian lebih detail tentang teknologi dan fitur-fitur yang ada pada kapal tersebut. Kapal SSV, seperti BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur, didesain untuk mendukung operasi militer amfibi, logistik, serta transportasi pasukan dan peralatan tempur lainnya. Kapal ini memiliki panjang 123 meter dan berat 7.200 ton. Dari spesifikasi ini dapat memungkinkan untuk membawa muatan yang signifikan, termasuk 621 personel militer, 12 unit kendaraan militer termasuk tank dan helikopter, kapal kecil dan peralatan amfibi lainnya yang dapat digunakan untuk operasi pendaratan pantai. Bagian bawah kapal ini dilengkapi dengan well deck. Ruang penyimpanannya dapat menampung kapal kecil seperti landing craft atau perahu cepat untuk operasi pendaratan.
Well deck ini menjadi salah satu keunggulan kapal perang buatan Indonesia yang jarang dimiliki kapal perang sejenis di kelasnya. Selanjutnya tentang sistem persenjataannya, kapal perang SSV ini juga dilengkapi dengan sejumlah senjata untuk pertahanan diri, yang meliputi meriam otomatis kaliber 76 mm sebagai senjata utama. Ada juga sistem senjata ringan seperti senapan mesin berat kaliber 12,7 mm untuk melindungi kapal dari ancaman dekat. Kapal tersebut dilengkapi dengan sistem pertahanan anti-serangan udara dan peralatan deteksi radar modern yang memungkinkan kapal ini untuk menjaga keamanan di wilayah operasi. Dengan dilengkapi helipad, kapal ini juga mampu membawa dan mengoperasikan helikopter militer yang dapat digunakan untuk operasi pengintaian, evakuasi, atau dukungan udara bagi pasukan di darat. Selanjutnya terkait kecepatan dan daya jelajahnya, kapal ini memiliki kecepatan maksimum hingga 16 knot, yang cukup efisien untuk kapal besar dengan bobot ribuan ton. Dengan kapasitas tangki bahan bakar yang besar, SSV dapat berlayar hingga jarak 9.360 mil laut tanpa perlu mengisi bahan bakar ulang. Ini sangat memberikan kemampuan jelajah jarak jauh yang strategis. Daya jelajah ini memungkinkan kapal untuk menjalankan operasi maritim di wilayah yang luas dan menjaga garis pantai atau perairan dari ancaman asing. Yang berikut terkait fasilitas dan teknologi pendukungnya. Kapal perang tersebut juga dirancang untuk mendukung berbagai jenis misi, baik militer maupun non-militer, termasuk bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Berikut beberapa fasilitas yang tersedia di dalamnya. Kapal ini memiliki fasilitas medis dan ruang operasi untuk penanganan darurat. Kemudian ada fasilitas komunikasi dan kendali yang canggih, memungkinkan kapal berperan sebagai pusat komando untuk operasi militer atau kemanusiaan. Ruang penyimpanan kapal ini juga besar. Ini dapat memuat peralatan logistik dan barang bantuan. Selain itu, kapal SSV ini menggunakan teknologi navigasi mutakhir, yang mencakup radar navigasi dan sistem kontrol otomatis yang memudahkan dalam operasi dan manuver di perairan. Salah satu alasan utama mengapa kapal perang buatan PT PAL diminati oleh negara lain adalah rasio harga terhadap kualitas. Dengan harga yang kompetitif, dengan potensi ekspor yang semakin besar dan dukungan pemerintah, industri alutsista Indonesia, termasuk kapal perang buatan PT PAL, dapat menjadi kekuatan besar dalam memperkuat pertahanan dan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga. Dengan spesifikasi dan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh kapal perang Indonesia ini, jelas bahwa produk-produk buatan dalam negeri mampu bersaing dan mendapatkan pengakuan internasional. Penjualan alutsista, khususnya kapal perang buatan PT PAL seperti Strategic Salif Vessel atau SSV, tidak hanya memberikan dampak positif pada sektor pertahanan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan teknologi yang signifikan bagi Indonesia. Berikut adalah pembahasan mengenai dampak tersebut. Setiap penjualan alutsista ke negara asing, seperti Filipina, Malaysia, atau Timor Leste, memberikan pemasukan berupa devisa bagi negara. Kontrak-kontrak bernilai triliunan rupiah, seperti penjualan kapal SSV dan kendaraan tempur lainnya, membantu meningkatkan pendapatan nasional. Misalnya, harga satu unit kapal perang SSV diperkirakan mencapai 1,1 triliun rupiah. Peningkatan ekspor alutsista ini memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Industri pertahanan, khususnya produksi alutsista seperti kapal perang, membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di berbagai bidang seperti teknik, desain, pengelasan, dan pengoperasian teknologi canggih. Dengan meningkatnya pesanan dari luar negeri,